Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin dengan jadwal yang sudah berubah ya, untuk membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah terhadap hamba-hambanya, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk babun man ata'al ulama wal umara'a fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab siapa yang menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bab siapa yang menaati para ulama, menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Waalaikumsalam. Nah, ini judul babnya. Kita bahas dari judul babnya, bab siapa yang menaati ulama. Ulama di sini artinya orang berilmu, orang yang punya ilmu agama maksudnya, yang dianggap punya ilmu agama. Karena ulama ada dua, ulama ulama al-khair, ulama bagus dan ulama jahat, ulama buruk ya. Jadi ada orang punya ilmu tapi ilmunya untuk kebaikan, dan ada orang yang punya ilmu tapi ilmunya untuk keburukan ya. Orang yang punya ilmu tapi untuk kebaikan, yaitulah para ulama Islam, ahlus sunnah. Adapun para ulama yang buruk, itulah ahli bid'ah, orang-orang atau sekte yang bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita ulangi, bab siapa yang menaati ulama, orang berilmu, dan umara. Ulama sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bentuk jamak dari kata alim. Alim artinya orang yang berilmu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, ulama itu untuk satu orang kan? Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ulama itu banyak orang alim. Jadi kalau misalkan satu orang dikatakan alim, dua aliman, kalau tiga ulama, nah itu orang-orang berilmu. Jadi ulama ini bentuk jamak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, ulama itu artinya satu ya, betul tidak? Iya kan? Ini terjadi perbedaan ini ya. Jadi setelah masuk ke bahasa Indonesia ada bedanya dengan asal bahasanya. Masjid. Betul ya. Berarti pengaruh dari bahasa Arab ya. Masjid, iya betul ya. Masjid dari masjid ya. Nah ini bab siapa yang menaati ulama dan umaro. Umaro juga sama. Ini bentuk jamak dari kata amir. Amir artinya apa? Pemimpin. Berarti umaro pemimpin ya. Jadi bab siapa yang menaati orang-orang alim, orang-orang berilmu dan para pemimpin, menaati mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan seperti apa? Misalkan Allah menghalalkan sesuatu, lalu ulama ini atau pemimpin ini menyatakan itu haram. Contohnya apa? Kalau yang kekiniannya apa ya? Apa contohnya mengharamkan apa yang Allah halalkan? Seperti misalkan, anggap gini aja lah. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Misalkan daging sapi halal, halal kan?
Tiba-tiba ada ulama menyatakan haram makan daging sapi. Haram di hari Jumat. Ya pokoknya gitu. Jadi halal, daging sapi halal kan? Tapi tiba-tiba ada seorang ulama, orang berilmu, atau ada umaro, pemimpin yang menyatakan itu haram. Lalu ditaati. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Misalkan suatu perkara Allah haramkan, Rasul mengharamkan, tapi ada seorang ulama, ada seorang pemimpin yang menyatakan itu halal. Contohnya apa? Misalkan babi ya. Judi ya, judi togel atau apalah, judi misalkan. Haram. Ini udah sepakat, nggak ada perbedaan di antara ulama. Tiba-tiba ada seorang pemimpin katanya ini boleh. Kenapa? Ini bisa menambah pemasukan negara. Nah, ini kan berarti apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa? Iya, kalau memang nah itulah. Kalau memang itu yang menghalalkan itu tahu bahwa itu haram, ini berarti. Iya. Cuman kadang ada sebagian orang tidak tahu itu judi, saking jahilnya. Nah itulah. Di saking jahilnya ada sebagian orang menganggap itu boleh, katanya. Itu kan ibaratnya apa ya? Kemahiran dalam mencari uang, katanya. Jadi sebagian orang kayak gitu ya. Nah yang seperti ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Judi diharamkan, tiba-tiba katanya halal. Ada pemimpin, mau siapapun itu, raja kah, sultan kah, presiden kah, atau apapun, dia menyatakan itu halal. Nah, kalau ada orang yang ikuti ulama tadi atau pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, Allah katakan halal, tapi ulama yang menyatakan haram, diikuti ya haram. Padahal tahu itu halal. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, Allah katakan itu haram, tapi ulama ini menyatakan halal, lalu diikuti ulama tersebut dalam keadaan tahu bahwa itu haram. Nah, siapa yang mengikuti dalam hal ini, menaati para ulama dan pemimpin seperti tadi, maka sungguh orang tadi sudah menjadikan ulama dan pemimpin tadi sebagai Tuhan selain Allah. Nah ini kenapa timbul pertanyaan, kenapa dianggap menuhankan selain Allah? Mengapa orang yang ikuti pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan berarti sudah menjadikan pemimpin tersebut sebagai Tuhan selain Allah? Kenapa kira-kira alasannya? Yang berhak menghalalkan dan mengharamkannya Allah. Iya, karena di antara rububiyah Allah, di antara hak prerogatif Allah, yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Ketika ada orang yang mengatakan enggak, itu bukan halal, itu haram, Allah katakan haram, dia nyatakan halal. Allah nyatakan halal, dia nyatakan haram. Berarti kan dia sudah menandingi Allah. Ini berarti orang seperti itu, kalau kita ngikuti orang seperti itu, berarti kita sudah menjadikan orang ini sebagai Tuhan selain Allah. Nah, itu berarti perbuatan syirik, Bapak ya. Jadi syirik tuh jangan dibayangkan cuman sujud kepada makhluk tertentu, ruku ke makhluk tertentu, atau memberikan sesajen. Enggak. Menaati seorang dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini sudah teranggap berbuat syirik. Nah ini perlu kita waspadai. Bismillah. Ini perlu kita waspadai ya. Dan ini terjadi pada beberapa kelompok, seperti terjadi pada beberapa sekte sufi. Gurunya berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan si murid ikut dalam keadaan tahu ayat segini, tapi oh enggak, pasti guru saya benar. Dia tahu ayat Al-Quran bertentangan dengan pendapat gurunya, tapi dia dahulukan naati gurunya 100%. Nah yang seperti ini berarti mereka sudah menjadikan syekh mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah ini hati-hati Bapak ya. Makanya ada ungkapan para ulama bahwasanya tasawuf sufi itu awalnya bid'ah, akhirnya zindiq. Artinya apa? Munculnya ini bid'ah, artinya nggak pernah terjadi di zaman para sahabat, nggak pernah terjadi di zaman tabi'in, muncul begitu saja, dibuat karena pengaruh dari agama sebelah,
Pertama tujuannya baik, tapi ujung-ujungnya zindik. Zindik itu artinya apa? Kemunafikan. Jadi kadang di antara mereka ngomongnya ngelantur, tapi pengikutnya nganggap itu kebenaran. Seperti yang terjadi pada beberapa tokoh sufi, Ibnul Arabi, Al-Hallaj, sampai-sampai para ulama menyatakan mereka kafir. Bahkan Al-Hallaj sampai dipancung, hukum mati. Ya, karena dia mengucapkan kata-kata kufur. Contohnya kalau Ibnul Arabi yang saya pernah dengar, wa ma rabbuna illa, apa katanya, rahibun fi kanisatin, kalau nggak salah gitu. Tidaklah Tuhan kita kecuali seorang rahib ahli ibadah yang ada di gereja. Tersebutkan kata-kata kufur, kata-kata yang tidak layak, rasanya risih telinga kita mendengar itu. Tapi mereka, pengikut mereka nganggap itu kebenaran. Berarti pengikut ini, Ibnul Arabi ini sudah menjadikan Ibnul Arabi sebagai Tuhan. Maaf, bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi. Karena ada dua Bapak. Ibnul Arabi ini ulama, yang satu Ibnu Arabi tokoh sufi yang sesat. Jadi jangan samakan. Sama seperti Ibnu Abi Dunya, ini seorang ahli hadis yang terpercaya. Tapi kalau Abu Dunya kadzab, pendusta. Jadi kita harus bedakan Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi ini seorang ulama ahli tafsir. Tapi kalau Ibnu Arabi ini tokoh sufi. Bedanya cuma di alif lam aja. Nah, ini kalau kita nggak perhatian kadang salah nyebut Bapak ya. Jadi perlu kita bedakan. Nah, itu tentang judul bab tadi, bab siapa yang menaati ulama dan para pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, ini judul bab tersebut, insya Allah jelas ya. Jelas ya. Kita bahas sekarang hadis atau dalil atau athar riwayat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Syekh menyebutkan riwayat pertama. Wa qala rahimahullah wa qala Ibnu Abbasin yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas berkata, hampir-hampir saja turun batu dari langit menimpa kalian. Hampir-hampir saja turun batu dari langit menimpa kalian. Aku katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kalian berkata, Abu Bakar dan Umar berkata. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir saja batu turun dari langit menimpa kalian. Aku katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Aku katakan Rasulullah SAW bersabda begini, tetapi kalian berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Jelas Pak? Nah, kita bahas. Ibnu Abbas ini berkata, Ibnu Abbas siapa? Sahabat Nabi ya, termasuk sepupu Nabi. Ahlul Bait berarti dia. Nah, hampir-hampir saja batu turun dari langit menimpa kalian. Maksudnya apa ini? Azab. Jadi kalau batu turun dari langit bukan rahmat Bapak ya. Kalau air yang turun dari langit ini rahmat ya, kita terima, kita syukuri. Makanya di antara doa kalau turun hujan Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kita berdoa semoga hujan ini memberikan manfaat bagi kita. Nah, ini rahmat. Tapi kalau yang turunnya dari langit batu, ini bukan rahmat, ini azab ya. Jadi kata Ibnu Abbas, hampir-hampir saja azab menimpa kalian. Azabnya berupa apa tadi? Batu dari langit. Hampir saja azab menimpa kalian. Kenapa? Aku katakan Rasulullah SAW bersabda begini, tetapi kalian membantahnya dengan berkata Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Artinya ucapan Nabi ditabrakkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, kata Ibnu Abbas, ketika ada orang menyatakan Rasulullah bersabda begini, ketika Ibnu Abbas berkata Rasulullah begini, tapi dibantah dengan berkata Abu Bakar dan Umar berkata begitu, ini dikhawatirkan apa? Turun siksa, turun azab. Padahal yang ditabrakkan dengan ucapan Rasulullah adalah dua
sahabat yang mulia kan, dua orang yang sudah dijamin surga. Ini kalau ditabrakkan dengan ucapan Rasulullah, dikhawatirkan turun siksa. Nah, kalau yang ditabrakkan dengan ucapan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar saja bisa mengundang siksa, pertanyaannya, kalau selain Abu Bakar dan Umar bagaimana? Apalagi ya, apalagi sekedar ucapan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau imam-imam yang setelahnya, atau wali songo, wali apa, ya kan? Nah, ini lebih bahaya lagi, karena Abu Bakar dan Umar ini kedudukannya mulia, ya kan? Ini termasuk dua orang paling baik dalam umat Islam setelah Nabi kita. Tapi kalau ucapannya dibenturkan dengan ucapan Rasulullah, akan mengundang siksa. Maka bagaimana pula kalau ada orang yang katakan, ini Rasulullah bersabda begini, tapi guru saya nggak seperti itu. Ini Rasulullah, ini hadisnya begini, tapi leluhur saya nggak seperti ini. Bapak, ibu saya nggak mengajarkan seperti ini. Padahal yang disampaikan apa? Hadis. Tapi dia tolak dengan alasan nggak sesuai dengan pendapat bapak saya, nggak sesuai dengan tradisi masyarakat saya. Ini hati-hati nih. Bisa terancam siksa. Bapak, itu bahaya Bapak ya. Itu bahaya sekali. Kalau orang sudah berani menentang hadis Nabi dengan ucapan manusia biasa, dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, itu mengundang siksa. Maka bagaimana dengan manusia yang jauh dari Abu Bakar dan Umar? Kira-kira terancam siksa nggak? Wah, lebih parah lagi ya. Nah, ini Bapak ya, ini perlu kita tanamkan baik-baik. Artinya ucapan Rasulullah harus dahulukan, diutamakan di atas ucapan seluruh manusia. Siapapun itu, mau orang tua kita, guru kita, atau siapapun. Kalau memang kita punya tokoh favorit kita, ulama favorit, namun suatu saat ucapannya, pendapatnya bertentangan dengan hadis, sikap kita apa? Tolak. Jangan kita ambil dengan alasan ini kan ulama favorit saya, nggak tega saya kalau meninggalkan pendapat dia. Nah, ini hati-hati, ini namanya fanatik buta ya. Dan itu perkara yang terlarang. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini Ibnu Abbas nyatakan, hampir saja turun batu dari langit menimpa kalian ketika aku katakan Rasulullah bersabda begini, lalu kalian membantahnya dengan Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Nah, pertanyaannya, berarti Abu Bakar dan Umar bertentangan dengan Rasulullah. Apakah betul begitu? Kenapa tuh kira-kira? Di sini katanya gitu. Apa sebabnya? Apa Ibnu Abbas berkata begini? Ada yang tahu? Masalah apa? Ya, jadi Ibnu Abbas membawakan hadis bahwasanya Rasulullah SAW haji tamattu'. Haji tamattu' itu haji bersenang-senang. Maksudnya apa Bapak? Jadi kalau haji tamattu' itu kita umroh dulu, karena umroh kan kita pakai baju ihram itu kan. Kita niat dulu ihram, niat untuk melaksanakan umroh di miqat, terus nyampe Mekah kita tawaf, lalu sa'i antar Safa dan Marwah, ya kan? Setelah itu apa? Kita bisa pakai baju biasa lagi kan? Nggak pakai baju ihram lagi. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Baru kita berangkat dari hotel kita menuju mana? Mina. Nah, disitulah kita pakai pakaian ihram lagi. Nah, berarti antara selesai umroh sampai haji ada waktu kosong. Kita bisa pakai pakaian, ya kan? Senang-senang kan? Nah, ini namanya kan tamattu, senang-senang kan? Makanya haji seperti ini dinamakan haji tamattu. Karena apa? Kita umroh, setelah itu bisa pakai pakaian bebas lagi, baru haji. Nah, ini haji tamattu. Dan ada lagi namanya haji qiron. Qiron artinya haji dan umroh disatukan, niatnya digabungkan. Nah, ini haji qiron. Dan ada lagi haji ifrad. Ifrad artinya apa? Cuma haji saja, nggak ada umroh di situ. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan kepada beberapa orang, bahwasanya haji Rasulullah SAW itu memerintahkan haji tamattu. Dan inilah yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Tiba-tiba orang-orang yang sampaikan hadis ini membantahnya dengan berkata, tapi Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Lihat tuh.
Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas apa tadi? Hadis Nabi kan? Tapi tiba-tiba orang-orang ini malah bantai dengan berkata, tapi Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Rasulullah melaksanakan tamattu, kata mereka, tapi Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Berarti namanya apa ini? Membenturkan perbuatan Nabi, sunnah Nabi dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Dan ini perbuatan yang batil, salah, dan kemungkaran yang besar. Makanya Ibnu Abbas sampai menyatakan hampir-hampir saja batu turun kepada kalian, atau dikhawatirkan batu turun kepada kalian dari langit. Artinya khawatir aku benar-benar kalian tertimpa oleh siksa Allah gara-gara membenturkan sunnah Nabi dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Nah ini Bapak ya. Nah lalu tadi pertanyaannya, apakah benar Abu Bakar dan Umar bertentangan dengan Nabi dalam hal ini? Ya, jawabannya kalau maksudnya sengaja tentu saja tidak. Tapi kalau maksudnya tidak sengaja, bisa jadi. Bisa jadi Rasulullah melaksanakan tamattu, Abu Bakar berpendapat nggak tamattu karena belum sampai hadis Nabi ke dia. Dan alangkah banyaknya para sahabat yang mempunyai pendapat, bukan alangkah banyaknya, kalau banyaknya kesannya gini, ada beberapa sahabat yang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara belum sampai ke telinganya apa? Hadis Nabi. Jadi karena belum dengar hadisnya, para sahabat ini berpendapat A, padahal hadis Nabi B. Jelas Bapak ya? Nah artinya kan mereka mengambil sikap yang salah kan, tapi tidak disengaja. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk, oh berarti Abu Bakar dan Umar ini dari sini sengaja menentang Nabi. Nah bisa jadi Bapak, ucapan Ibnu Abbas ini pakai orang Syiah, bisa jadi. Wah tuh lihat tuh, kata Ibnu Abbas berarti Abu Bakar dan Umar sengaja menentang Rasulullah, durhaka kepada Rasulullah. Karena orang Syiah ini mencari-cari riwayat yang sesuai dengan keyakinan mereka untuk menyerang Ahlus Sunnah. Ya, oh kalian Ahlus Sunnah memuliakan Abu Bakar dan Umar, padahal Abu Bakar dan Umar ini sudah menentang Rasulullah. Kita tanyakan kepada mereka, apa dalilnya? Lihat dalam kitab Tauhid di bab ini. Ya ini kalau kita tidak belajar bisa termakan. Oh iya ya benar ya, ini Abu Bakar dan Umar kok gimana ya, Rasulullah gini, Abu Bakar Umar malah begini, berarti Abu Bakar dan Umar sudah menentang Nabi. Nah ini kalau kita tidak belajar Bapak ya. Tapi kalau kita belajar nggak seperti itu. Para sahabat ketika mempunyai suatu pendapat yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka yakinilah tidak mungkin mereka melakukan itu dengan sengaja, nggak mungkin. Pasti mereka melakukan itu karena tidak tahu. Karena kalau kita melihat kebiasaan para sahabat, ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, lalu mereka dengar, apa sikap mereka? Segera melakukannya. Dan ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu dan para sahabat mendengarnya, apa yang mereka lakukan? Tinggalkannya. Gak ada mereka itu lambat-lambat. Contohnya Bapak, dalam masalah pemindahan kiblat. Dulu kan umat Islam sholatnya ke arah Baitul Maqdis, Palestina sana, Masjidil Aqsa ya. Ya semoga Allah kembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Amin. Ya dulu kaum muslimin sholatnya ke Masjidil Aqsa waktu di Mekah. Nah ketika di Madinah selama sekitar 13 bulan, 14 bulan atau 18 bulan saya lupa, mereka sholatnya juga masih ke Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sana. Nah setelah itu turun perintah untuk kiblat, untuk apa? Mengarah kiblat yang baru. Kemana? Mekah, Masjidil Haram. Nah ketika itu Rasulullah sholat asar bersama para sahabatnya, sholat ke kiblat yang baru. Nah ada salah seorang sahabat keluar dari masjid lalu melewati suatu masjid milik kaum Ansor, dan ketika itu para sahabat Ansor lagi sholat asar dan dalam keadaan ruku, bukan lagi berdiri nih,
dalam keadaan ruku, maka sahabat ini berkata, aku bersaksi bahwasanya aku telah sholat bersama Rasulullah ke arah mana? Mekah, Ka'bah. Maka fastaqbiluha, sholat menghadaplah ke kiblat yang baru. Nah, ini ucapan sahabat Nabi yang tadi sholat bersama Rasulullah. Dia ngelewatin masjid, ibaratnya gini, dan orang sholatnya ke sana. Katanya, aku sudah sholat bersama Rasulullah ke arah kiblat yang baru. Maka berbaliklah, menghadaplah kiblat yang baru. Maka apa reaksi para sahabat yang lagi sholat ketika itu? Mereka lagi ruku nih. Mereka langsung dalam keadaan ruku langsung berputar. Jadi gini Bapak, sana ini langsung begini. Tidak nunggu. Jadi nggak gini dulu. Sami Allah liman hamidah lalu muter. Enggak. Dalam keadaan ruku langsung muter. Lihat tuh. Artinya mereka kalau ketika mendengar perintah Rasul, mereka langsung menjalankannya. Enggak ditunda-tunda, enggak nanti aja lah. Ya, maka nggak mungkin para sahabat kalau misalkan ada Rasulullah bersabda gini lalu sengaja punya pendapat yang berbeda dan bertentangan dengan pendapat Rasulullah, nggak mungkin. Ya contohnya tadi ada perintah langsung disegerakan, lagi ruku nggak nunggu bangkit langsung mutar. Ini contoh perintah. Kalau contoh larangan bagaimana? Ketika diharamkannya khomer. Jadi dulu khomer itu kan diperbolehkan, bukan diperbolehkan, masih diizinkan ketika awal-awal masuk Islam, karena kebiasaan orang Arab jahiliyah mabuk-mabukan. Nah, namun Islam mengharamkan khomer secara bertahap, tidak langsung haram. Kenapa? Berat kan, udah mendarah daging mabuk-mabukan. Maka dipersempit. Pertama disebutkan jangan mendekati sholat, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Artinya apa? Kalau lagi waktu sholat nggak boleh mabuk. Jadi akhirnya orang mau mabuknya kapan? Di luar waktu sholat. Kan dipersempit kan? Terus gitu kan. Nah setelah itu ditanya lagi, turun lagi ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sebenarnya fihi ma itsum kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan minuman keras. Maka jawablah, pada keduanya ada manfaat. Ada dosa dan ada manfaat. Jadi disuruh mikir. Nah akhirnya baru dalam surat Al-Ma'idah Allah haramkan dengan jelas minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras. Lalu khamr wal maisir, berjudi. Wal khamr wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansab mengundi nasib ya. Wal azlam, berkorban untuk berhala, itu semua rijs, menjijikkan, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah. Artinya dengan turun ayat ini berarti minuman keras diharamkan mutlak. Nah apa reaksi para sahabat ketika dengar ayat ini? Ketika itu Abu Talhah menyuruh Anas bin Malik mendengar hadis ini. Jadi ketika sedang duduk Abu Talhah, Anas bin Malik dan para sahabat, terdengar ada orang menyatakan, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah khamr sudah diharamkan. Ketahuilah minuman keras sudah diharamkan. Ketahuilah minuman keras sudah diharamkan. Dan Abu Talhah yang sedang di rumah mendengar itu, maka dia nyuruh Anas bin Malik untuk ambil minuman keras yang tersisa di rumah, fa'ahriqha, lalu ditumpahkan. Maka apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik, fajarat fi sikakil Madinah. Akhirnya minuman keras mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Satu Bapak. Jadi becek jalan-jalan Madinah. Karena apa? Minuman keras. Bahkan ketika itu ada seorang sahabat Nabi. Lagi begini Bapak nih. Udah mau minum, ternyata dengar khamr sudah diharamkan. Langsung disimpan. Jadi nggak tanggung lah terakhir kali.
kenangan, nggak ada istilah kayak gitu. Langsung tinggalkan. Nah itu Bapak ya. Jadi para sahabat orang yang segera kalau mendengar perintah Allah segera melaksanakannya, dan kalau mendengar larangan dari Allah dan Rasulnya segera meninggalkannya. Makanya sosok seperti ini tidak mungkin sengaja menentang pendapat Nabi ya. Maka itu kaidah yang perlu kita pegang kuat-kuat ya. Dengan ini kita bisa membantah orang-orang ahli bid'ah, di antaranya orang Syiah, karena mereka mencari-cari riwayat yang seakan-akan menunjukkan sahabat Nabi ini orang yang durhaka kepada Nabi. Dan yang seperti ini bisa jadi dipakai. Cuman saya belum dapat orang Syiah pakai riwayat ini. Tapi ada Bapak ya, riwayat semacam ini dipakai orang Syiah untuk menyerang para sahabat Nabi ya. Tapi sekali lagi itu batil, itu syubhat dan mudah dibantah. Nah itu Bapak ya. Jadi sekali lagi Ibnu Abbas di sini mengabarkan bahwasanya hampir atau dikhawatirkan akan turun hujan dari batu dari langit menimpa mereka yang berkata, ketika Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda begini, tapi mereka bantahnya dengan Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Artinya hadis ini menunjukkan diharamkannya menabrakkan pendapat seseorang dengan pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharamkan, Bapak. Nggak boleh kita mendengar hadis Nabi begini tiba-tiba beralih, tapi bapak saya nggak seperti itu, tapi buya saya nggak seperti itu, tapi kiai saya nggak seperti itu. Nggak boleh. Kalau memang kita ngerasa hadisnya masih belum ini, saya baru dengar nih, jangan ditolak. Oh nanti dulu ya, saya cek dulu hadisnya benar atau tidak. Kalau hadisnya ternyata sahih, jangan sampai kita nekat menolak hadis tersebut demi mengikuti orang yang kita istilahnya kagumi. Nggak boleh seperti itu. Dan hadis ini juga, riwayat ini juga menunjukkan tercelaknya taklid fanatik buta. Seperti yang kata Syekh Utsaimin, fanatik madhab. Ini disampaikan hadis Nabi gini, tapi kalau menurut madhab Syafi'i nggak seperti itu. Ini hadis Nabi, tapi kalau menurut madhab Hanafi nggak seperti itu. Nah, yang seperti ini tercela. Seperti misalkan seorang fanatik madhab Hanafi, kita menyampaikan hadis Nabi, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan izin wali. Artinya syarat sah nikah harus ada izin wali. Kalau tidak ada izin wali, tidak sah. Kita sampaikan itu, tiba-tiba, tapi kalau menurut mazhab saya nggak apa-apa. Nih hati-hati nih, orang seperti ini sudah terang-terangan menentang hadis Nabi. Hati-hati, bisa terancam jatuhnya batu dari langit. Dan banyak Bapak ya, kalau kita ngeliat contoh-contoh orang-orang fanatik madhab dari zaman dahulu zaman sekarang banyak. Kadang kita sampaikan hadis nolak, tapi jangan kamu hadis-hadis terus, lihatlah pendapat ulama. Loh, gimana kita masa beragama dengan apa? Sumber hukum kita apa? Al-Quran Sunnah kan, bukan pendapat ulama kan. Tapi sebenarnya kamu hadis terus, pendapat ulama lah yang disebutkan lah. Kalau kita nggak pakai Al-Quran hadis, terus apa yang kita pakai? Nah itu kan aneh juga kan sebagian orang. Jadi menentang hadis dengan madhabnya. Saya ini hadisnya, oh tapi menurut madhab Syafi'i nggak seperti itu. Ini hadisnya, tapi menurut madhab Hambali nggak seperti itu. Nah ini hati-hati ini. Orang seperti ini dikhawatirkan terkena siksa. Karena sudah mempertentangkan perkataan Nabi dengan manusia biasa. Yang jauh di bawah siapa? Abu Bakar dan Umar ya. Itu mengerikan Bapak ya. Maka kita harus nggak boleh seperti itu. Jadi siapapun yang menyampaikan sebuah pendapat, kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita terima ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita tolak, siapapun itu, walaupun sosok yang kita kagumi. Contoh lagi Bapak, ini terakhir mungkin ya. Itu masih panjang ya. Seperti tapi ini ya nggak terang-terangan menentang sabda Nabi, tapi bisa juga menentang sabda Nabi, dianggap menentang sabda Nabi. Seperti sebagian orang ada seseorang
dulunya dianggap orang berilmu, tiba-tiba dia menolak hadis Nabi yang menyatakan la yuflihu qaumun wallau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung nasib suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin. Pernah dengar Bapak hadisnya ya? Pernah dengar kan? Nah, ada seseorang yang dulunya dianggap berilmu, tiba-tiba menyatakan hadis ini nggak bisa diterima. Ngeri ini sebenarnya. Cuma kalau dia masih sedikit ringan, bukan karena menolak nabinya, tapi kata dia hadis ini lemah. Loh, dalam Sahih Bukhari. Walaupun dalam Sahih Bukhari, kenapa lemah? Karena yang meriwayatkan Abu Bakroh, sahabat Abu Bakroh, dan Abu Bakroh tidak diterima riwayatnya. Lihat Bapak, ini juga sama parahnya, walaupun tidak separah ini. Kalau orang ini kan parah kan, ucapan Rasulullah dibantah dengan Abu Bakar dan Umar. Kalau ini enggak, dia dengan alasan yang meriwayatkan hadis ini Abu Bakar tidak bisa diterima. Nah, ini pendapat yang batil. Karena para ulama telah sepakat para sahabat itu adil. Adil itu terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Jadi semua riwayat mereka bisa dipercaya dan tidak perlu kita cek dia orangnya jujur atau tidak. Enggak, para ulama semua sepakat. Kata Imam Nawawi, para sahabat itu udul. La wala yadur syak fi aini sahabah, dan tidak bahaya kalau kita tidak tahu jati diri sahabat itu siapa. Kalau memang ada seorang meriwayatkan, misalnya gini Bapak, dalam satu hadis dari tabi'in ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasul menjawab. Seseorang ini tidak diketahui siapa namanya, tapi dia di zaman, berarti namanya apa? Sahabat. Maka riwayat ini bisa diterima kalau memang perawi setelahnya terpercaya. Ini sepakat para ulama ya. Tapi kalau yang orang yang asing ini pada setelahnya, nah baru ini jadi tanda tanya dan tidak bisa diterima. Jelas Bapak? Misalkan gini, anggap gini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad bin Musarhad, dari Nafi' misalkan dari Fulan, dari Ibnu Umar. Berarti antara Nafi' atau Malik aja lah. Musaddad, Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad bin Musarhad, dari Malik dari Fulan, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa? Dari Rasulullah. Ibnu Umar siapa? Sahabat Nabi. Tapi sebelum Ibnu Umar siapa ini? Fulan itu siapa? Nggak jelas kan? Maret sini nggak tertolak, nggak diterima. Ya, tapi kalau yang tidak dikenalnya itu sahabat Nabi, dari misalkan tabi'in Sa'id bin Al-Musayyab, dari seseorang, dia bertanya kepada Rasulullah. Seseorang ini nggak disebutkan namanya, tapi kita yakin dia, maka riwayatnya bagaimana? Diterima kalau memang setelahnya, perawi setelahnya memang terpercaya. Jelas Bapak ya? Jadi itu para sahabat. Jadi para sahabat bisa dipercaya, dan para sahabat adalah orang-orang terbaik di tengah umat ini. Ya, cukup. Sampai jam berapa? Adzan jam berapa? Masih ada ya? Ya udah, kita lanjut. Berarti Bapak ya. Kita lanjut berikutnya, yang riwayat yang disebutkan oleh Syekh, qala Syekh rahimahullah, wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'i Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirk la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minaz zaik fayahlik. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, aku merasa aneh dengan suatu kaum yang tahu isnad, tahu sanad hadis, dan tahu kesahihan suatu hadis, tapi dia mengambil pendapat Sufyan. Aku merasa aneh kepada orang-orang yang tahu sanad, tentang sanad hadis, dan tahu tentang kesahihan suatu hadis, tapi dia mengambil pendapat Sufyan. Padahal Allah telah berfirman, maka hendaknya orang yang menyalahi perintahnya waspada. Hendaknya orang yang menyalahi perintahnya waspada agar tidak tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Tahukah apa engkau itu fitnah? Kata Imam Ahmad, al fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah syirk. La'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un nazaik fayahlik. Bisa jadi dia menolak sebagian sabda Nabi, sebagian ucapan Nabi,
sehingga akhirnya muncullah sedikit penyimpangan dalam hatinya, lalu dia pun binasa. Nah, ini riwayatnya. Kita bahas, Bapak. Di sini kata Syekh, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Salah satu imam mazhab terkenal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan para ulama sepakat memberikan gelar kepada beliau Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka Bapak, kalau kita mau lihat akidah yang benar, lihat akidah Imam Ahmad. Karena beliau sudah disepakati para ulama seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lihat pada era belakangan. Kalau era belakangan setelah Imam Ahmad penuh dengan syubhat. Dan Imam Ahmad disepakati para ulama, beliau sosoknya tegar membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Bapak pernah dengar kisah Imam Ahmad disiksa kan? Gara-gara pendapat Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Jadi di zaman tersebut yang tegar bela ini cuma 2 orang, Imam Ahmad dan satunya lagi. Yang satunya meninggal akhirnya. Tersisa Imam Ahmad. Yang lain karena takut pedang, akhirnya ialah Al-Quran makhluk. Yang lain lagi pakai tauriah. Apa pendapat tentang Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk. Akhirnya tentara, oh gitu ya udah. Dikiranya ulama ini berpendapat Al-Quran dalam makhluk. Padahal apa? Ini yang makhluk maksudnya. Nah, ini namanya tauriah Bapak ya. Dia mengucapkan satu kalimat yang memiliki 2 makna. Dia menginginkan makna A, tapi yang dengar mengira makna B. Nah, ini diperbolehkan. Nah, tapi Imam Ahmad nggak mau menggunakan itu. Kenapa? Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau Imam Ahmad ngikut gitu, umat tersesat. Oh gitu, itu Imam Ahmad menyatakan Al-Quran makhluk. Ya udah selesai. Semuanya sampai sekarang mungkin kita berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Tapi karena beliau tegar, wah Masya Allah, makanya pahala beliau sangat besar Bapak ya. Makanya para ulama menyatakan a'azzahallahul Islam birojulain, Abi Bakar bil mihnah, Abi Bakar biriddah, wa Ahmad bil mihnah. Allah memuliakan Islam lewat 2 orang, kata para ulama. Allah memuliakan agama ini, agama Islam lewat 2 orang. Lewat Abu Bakar ketika orang-orang murtad, dan lewat Ahmad ketika cobaan Al-Quran al-makhluk. Jelas Bapak? Jadi Allah muliakan Islam ini, Allah kokohkan Islam lewat Abu Bakar ketika orang-orang murtad. Karena ketika Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Orang banyak murtad. Namun Abu Bakar tegar, mempertahankan sehingga akhirnya orang murtad balik lagi masuk Islam. Kalau Abu Bakar mundur, udah nggak kebayang bagaimana itu Jazirah Arab. Jangankan Jazirah Arab, nggak nyampe, jangankan ke Indonesia, di sana aja mungkin Islam nggak tersebar. Itu Abu Bakar. Yang kedua Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad tidak tegar, disiksa, mungkin kita semua sekarang ditanya apa pendapat tentang Al-Quran makhluk, ada tertulis di dalam kurikulum SD, SMP, SMA. Namun kenyataannya apakah seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Ya mungkin itu Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang bab siapa yang menaati ulama dan pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.